Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isal Salamah dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Pada video kali ini saya akan mereview subbab kawasan Islam Afrika Barat dari buku studi kawasan dunia Islam. Saya memilih subbab ini karena menurut saya cukup menarik. Selama ini Afrika Barat sering dianggap hanya sebagai wilayah gurun dan daerah yang kurang berkembang. Padahal kawasan ini memiliki sejarah Islam yang sangat panjang dan kaya serta pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Islam di Afrika Barat tidak masuk melalui penaklukan militer, tetapi melalui para pedagang dan kaum sufi. Mereka datang ke wilayah Selat Gunung Sahara dan menjalani hubungan dengan para penguasa setempat. Dari proses inilah, Islam berkembang secara bertahap dan diterima oleh masyarakat setempat. Di sekitar wilayah Sahel muncul beberapa kerajaan Islam besar antara abad ke-10 hingga abad ke-15. Yaitu Kerajaan Ghana, Mali, dan Songhai. Kerajaan-kerajaan tersebut berkembang karena perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan Afrika Barat dengan Afrika Utara. Salah satu komoditas yang sangat penting saat itu adalah garam. Selain emas yang juga menjadi sumber kekayaan kerajaan-kerajaan tersebut, Afrika Barat sendiri mencakup beberapa negara seperti Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Kawasan ini memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari Gunung Sahara, padang rumput Sahel, hingga hutan hujan tropis. Kondisi geografis ini turut mempengaruhi kehidupan ekonomi sosial masyarakatnya. Mayoritas penduduk Afrika Barat beragama Islam, bahkan sekitar 60% penduduknya memeluk agama Islam. Penyebaran Islam ini terjadi melalui beberapa jalur. Yang pertama, melalui perdagangan antara perdagangan Afrika Barat dan Afrika Utara. Kedua, melalui para sarjana dan pedagang muslim yang membantu administrasi kerajaan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, melalui para tokoh sufi yang mengajarkan Islam kepada masyarakat. Nah, menurut saya, bagian yang paling menarik dari bacaan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan di Afrika Barat. Kota Timbuktu pernah menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat terkenal. Di sana terdapat Universitas Sankore serta banyak madrasah yang didukung oleh penguasa kerajaan Mali dan Songhai. Para pelajar mempelajari bahasa Arab, hukum Islam, dan berbagai ilmu lainnya. Kerajaan Mali dikenal sebagai salah satu kerajaan terkaya di Afrika. Timbuktu berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat pendidikan Islam yang terkenal. Sementara itu, kerajaan Songhai melanjutkan tradisi keilmuan Islam dengan mendukung pembangunan madrasah dan pengadilan Islam. Keberadaan kerajaan-kerajaan ini membuktikan bahwa Afrika Barat pernah memiliki peradaban Islam yang maju dan berpengaruh. Mazhab Maliki juga berkembang sangat kuat di kawasan ini dan berpadu dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, tarekat sufi seperti Qadariyah dan Tijaniyah memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat Afrika Barat. Tokoh-tokoh sufi berperan penting dalam menyebarkan Islam hingga ke daerah pedesaan. Menurut saya, cara Islam berkembang di Afrika Barat ini cukup unik, berbeda dengan beberapa wilayah lain yang mengalami penaklukan. Islam di Afrika Barat justru berkembang melalui perdagangan, pendidikan, dan pendekatan para sufi. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran agama dapat dilakukan secara damai dan bertahap melalui interaksi sosial serta budaya. Namun, perkembangan Islam di Afrika Barat juga menghadapi berbagai tantangan seperti kolonialisme, kemiskinan, masalah pendidikan, serta kondisi keamanan yang belum stabil di beberapa wilayah. Setelah membaca subbab ini juga, saya merasa mendapatkan wawasan baru mengenai sejarah Islam di Timur Tengah. Saya juga menjadi lebih memahami bahwa perkembangan peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dari bacaan ini, saya menyimpulkan bahwa Afrika Barat merupakan salah satu pusat peradaban Islam yang penting di dunia. Islam hadir di kawasan ini selama lebih dari 1000 tahun dan berhasil membentuk jaringan perdagangan, pendidikan, budaya, serta pemerintahan yang kuat. Islam telah hadir di kawasan ini selama lebih dari 1000 tahun dan berhasil membentuk jaringan perdagangan, pendidikan, budaya, serta pemerintahan yang kuat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau saya review dari buku studi kawasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.